Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 20 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu yang menyertai kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, terutama napas kehidupan yang baru. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kata miskin di dalam Injil Lukas pasal 6 ini berbeda dengan yang dimaksud di dalam Injil Matius. Jika Injil Matius menekankan miskin dalam roh, di Injil Lukas pasal 6 ini menekankan miskin dalam hal harta duniawi atau kekayaan. Jika Yesus mengatakan di sini berbahagialah orang yang miskin, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari ini tergolong kepada orang yang menganggap dirinya tidak memiliki apa-apa dan menganggap dirinya tidak mampu lagi untuk menyambung hidup, dan bahkan dia beranggapan bahwa hidupnya tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa supaya dia bahagia. Karena seringkali di dunia ini harta menjadi tolak ukur kebahagiaan. Karena dia tidak mampu lagi menganggap dirinya tidak mampu lagi untuk berbuat supaya dia bahagia dengan hartanya, dengan uangnya, maka dia membuka hatinya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntunnya, biarlah Tuhan yang membentuk dia, biarlah Tuhan yang membina dia, biarlah Tuhan yang menolongnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, hatinya, pikirannya tidak terpaut di harta dunia, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sandarannya di dalam kehidupannya, karena dia tidak memiliki harta. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus bermaksud hanya orang miskin yang demikian. Kadang kita juga tidak jarang menemui orang miskin di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memaksakan tenaganya, yang memaksakan pikirannya, yang memaksakan kehendaknya, tidak mau berserah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah orang miskin, artinya yang membuka hatinya untuk hidup berserah kepada Tuhan. Ada hubungan yang intens, ada hubungan yang khusus antara yang miskin ini dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang diandalkan di dalam hidupnya. Nah, melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dihimbau untuk menjadi salah satu orang miskin yang mewarisi kerajaan surga. Kenapa kita dikatakan mewarisi kerajaan surga? Nats ini menyadarkan kita bahwa harta bukanlah segala-galanya. Yang terpenting itu bagaimana kita menyadari bahwa sedikit atau banyak pun yang kita miliki, itu semua bersumber dari Allah. Untuk itu ketika kita sekarang di dalam situasi kekurangan, maka itu tidak menjadi jalan pemisah bagi kita dengan Tuhan. Tetapi nats ini mengajari kita, ketika kita di posisi miskin sekarang tidak memiliki apa-apa, maka bukalah hati kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memberkati, biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Maka
niscaya ke depan hidup kita akan beroleh sukacita. Walaupun kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tidak memiliki aset seperti yang dikatakan orang-orang, tetapi Tuhan akan memberikan sukacita yang besar kepada kita, sebab Dia menuntun hidup kita. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi hidup tidak kekurangan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari membuka hati kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena harta tidak selamanya memberikan sukacita. Sekali lagi kami katakan, tidak selamanya harta memberikan sukacita, tetapi yang menjadi sukacita sejati bagi kita adalah ketika kita mempunyai kerajaan surga. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaannya dengan selalu berserah dan mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga kita dimampukan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk membuka hati dan pikiran kami, karena kami percaya tidak selamanya harta dunia dapat membuat kami bersukacita. Yang mampu membuat kami bersukacita adalah hanya Engkau satu-satunya. Ajarlah kami Bapa supaya kami lebih dekat kepadamu, membuka hidup kami, membuka hati kami, supaya Engkau berdiam di dalamnya. Engkau menuntun hati dan pikiran kami serta perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya kami pasti mampu melangkahkan kaki kami. Kami pasti mampu melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berserah kepadamu. Berkati kami masing-masing Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Salam dari Bona Pasugit.